Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafnia Berahim, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dengan NIM 1131419010. Dalam video ini, saya akan membahas tentang definisi penginderaan jauh, komponen-komponen dalam sistem penginderaan jauh, dan jenis-jenis penginderaan jauh. Materi yang pertama yaitu definisi penginderaan jauh. Definisi penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Materi yang kedua yaitu komponen-komponen dalam sistem penginderaan jauh. Pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga alamiah maupun sumber tenaga buatan pada sistem penginderaan jauh sangat penting keberadaannya. Tenaga tersebut mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor. Ia dapat juga berupa tenaga dari objek yang dipancarkan ke sensor. Yang kedua, interaksi tenaga dalam atmosfer. Interaksi tenaga dari objek ke sensor senantiasa melewati media atmosfer, dan di dalam atmosfer banyak terjadi interaksi-interaksi atmosfer antara lain hamburan dan serapan. Hamburan merupakan salah satu penyebab utama adanya kabut tipis pada citra. Secara visual, kabut tersebut mengurangi kejelasan atau kontras suatu citra. Pada fotografi berwarna, kabut ini nampak kelabu kebiruan pada citra, terutama bila dipotret dari ketinggian yang tinggi. Berkebalikan dengan hamburan, serapan atmosfer menyebabkan kehilangan efektif tenaga ke pembentuk atmosfer. Biasanya ini meliputi tenaga pada panjang gelombang tertentu. Penyebab radiasi matahari yang paling efisien dalam hal ini ialah uap air, karbon dioksida, dan ozon. Yang ketiga, interaksi tenaga dengan kenampakan muka bumi. Apabila tenaga elektromagnetik mengenai kenampakan di muka bumi, terdapat 3 kemungkinan pokok interaksi tenaga dengan objek atau benda di muka bumi tersebut. Berbagai bagian tenaga yang mengenai tubuh air akan dipantulkan, diserap, dan ditransmisikan. Keempat, perolehan dan interpretasi data. Dalam penginderaan jauh, istilah foto diperuntukkan secara eksklusif bagi yang dideteksi dan direkam pada film. Istilah genetik citra digunakan untuk tiap peragaan piktorial tiap gambar. Jadi, rekaman piktorial suatu pengujian termal atau suatu alat penginderaan elektronik akan disebut citra termal, bukan foto termal. Istilah citra berkaitan dengan tiap produk piktorial, seluruh foto termasuk citra, akan tetapi tidak semua citra berupa foto. Yang kelima, sistem penginderaan jauh ideal. Komponen tersebut meliputi: yang pertama, suatu sumber tenaga seragam. Kedua, atmosfer yang tidak mengganggu. Ketiga, serangkaian interaksi yang unik antara tenaga dan benda di muka bumi. Keempat, sensor sempurna. Dan yang kelima, berbagai pengguna data. Materi yang ketiga yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Pertama, penginderaan inframerah. Penginderaan inframerah memberikan banyak keuntungan dibandingkan foto udara. Menggunakan penginderaan inframerah, kartografer dapat mendeteksi suhu objek yang berbeda di tanah. Hal ini dapat membantu saat memetakan benda hidup seperti penyebaran tanaman dan hewan. Organisme hidup menghasilkan panas, sementara benda mati biasanya tidak. Untuk alasan ini, penginderaan inframerah umumnya digunakan ketika mempelajari tanaman dan kesehatan habitat yang berbeda. Kedua, penginderaan gelombang mikro.
Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat panjang. Dengan memindai bumi menggunakan gelombang mikro, geografi mendapatkan jenis yang unik dari peta. Karena gelombang tersebut sangat panjang, jenis peta umumnya tidak terlalu rinci. Namun, mereka sangat berguna dalam menggambarkan karakteristik yang ada di bawah permukaan bumi. Ketiga, penginderaan radar. Menggunakan radar, geografi efektif dapat memetakan medan suatu wilayah. Radar bekerja dengan mengirimkan sinyal radio, dan kemudian menunggu mereka untuk bangkit dari tanah dan kembali. Keuntungan penting untuk menggunakan radar adalah bahwa hal itu dapat menembus awan tebal dan kelembaban. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat memetakan daerah-daerah seperti hutan hujan yang sebaliknya terlalu tertutup oleh awan dan hujan. Yang keempat, penginderaan sonar. Sonar bekerja dengan cara yang sama seperti radar. Namun, alih-alih mengirimkan gelombang radio, peneliti mengirimkan gelombang suara. Penginderaan sonar digunakan di dalam air. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk secara akurat memetakan 2/3 dari bumi yang berada di bawah air. Salah satu penggunaan umum dari sonar, penginderaan dalam perahu nelayan. Dengan menggunakan sonar, komputer onboard kecil menghitung kedalaman danau dan juga lokasi ikan di dekatnya.